Jadi demikian menutup mulut. Yang kesembilan, salat di depan makanan. Nih kata di depan, bukan berarti di depan. Resepsi di aula, di atasnya masjid. Makanan di depan apa di bawah? Kamu itu juga masuk bahasa. Maka persis ketika prasmanan azan berkumandang karena di masjid. Pertanyaan, makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Itu dia fikih situasional, kondisional, berpulang kepada yang bersangkutan. Kata si A, kebetulan lapar. Tuh Abdul makan dulu. Akhirnya yang mengutamakan sholat ya cuma 1% sih. Makan dulu. Walaupun mereka nggak mengucapkan apa alasan dan apa sebabnya, itu mau udah naluri bisa ditangkap lagi lapar. Tuh ini makruh. Ya. Akhirnya nanti yang lebih bagus yaitu yang makan dulu. Dia lebih mengutamakan khusyuk sholat. Kalau yang sholat dulu mengutamakan khusyuk makan. Gitu fikih. Ya. Iya. Ini juga lagi ngaji kayaknya ada yang udah nggak khusyuk nih. Ada itu. Ada kopi ya. Yang terakhir. Yang terakhir makruh menahan kencing atau kentut atau saudaranya yang satu lagi ditahan kencing. Juga kembali situasional, kondisional. Baru takbiratul ihram dia tahan, itu nggak benar. Kecuali kalau udah tasyahud akhir, waduh nggak apa-apa ditahan. Apalagi sholatnya Jumat, sopnya sop pertama, lah ya dah. Jadi kembali kepada kita, ya, oke. Dan akhirnya melebar. Sop pertama Jumat, nggak bisa tahan, batal. Pada saat yang sama mau keluar nggak boleh ngelewatin orang sholat. Ini juga perlu dipahami. Yang nggak boleh di depan. Kalau di samping boleh nggak? Boleh, dikasih jalan. Ini karena jamaah ya terbatas, orang mau lewat dihalang-halangi. Akhirnya dorong-dorongan lagi sholat. Kan gitu. Nah, yang nggak bolehnya di depan yaitu melangkahi tempat sujud. Dulu pernah sholat, mungkin sampai sekarang tradisi nggak tahu juga, di Nikmatul Ittihad Pondok Pinang. Itu antara sop pertama dan kedua dikasih jalan, kasih kain putih, antisipasi. Kalau depan ada gangguan, terhalang, dia harus keluar. Nah itu di jalan itu enggak termasuk di depan. Terus sojok baru dia ke pinggir keluar. Ya, walaupun jarang ya, jarang sekali. Tapi kan tak menutup kemungkinan. Nah ini beberapa hadis terkait hal-hal yang makruh dilakukan dalam sholat. Melakukan yang tak perlu. Kayak tadi beresin rambut lah, inilah itulah nggak perlu. Fa'an Mu'aikib qala, ada seseorang bernama Mu'aikib, dia berkata, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam an mashil hassa fis shalah. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang mashi mengusap, membersihkan al-hassa kerikil pada waktu sholat. Boleh pasir. Ya kebayang tuh redaksi hadis
bahasa menginformasikan, nggak model begini udah ada karpet. Dulu awal-awal Islam kan belum ada karpet, pasir tanah itu. Masjid Kuba cuma diberi lubang, batasannya nggak ada sejadah, nggak ada karpet. Tuh sujud, ada AC dikit. Itu nggak perlu namanya. Paham itu? Dulu ketika meninjau ke Arafah bersama muassasah, datang asar. Teman-teman banyak, ada 20 orang. Terus karpetnya cuma satu, besar sih. Oh, dia tuh imam dia. Si orang Arab itu. Imamnya cuma kakinya saja di ujung karpet. Sujudnya mau di pasir. Sampai terus zikir sebentar, ini pasir dibiarin aja. Kalau model kita, budaya kita kan enggak. Ya, dan sedikit dia ngusap-ngusap tempat sujud dulu. Itu enggak perlu. Makruh. Walaupun tidak sampai pada membatalkan. Faqala, maka Rasulullah bersabda menjawab, la tamsahil hasa. Jangan kau usap. Wa anta tusolli, sedang dalam sholat. Fa in kunta la budda fa'ilan fawahida. Kalau memang harus diusap juga, cukup usapnya sekali saja, jangan 3 kali, apalagi 4 kali umpama. Dan itu juga kalau darurat mendesak, bukan cuma pasir kerikil, ada semut gigit. Waduh, umpamanya itu kan harus juga. Gimana kalau ada nyamuk? Biarin. Ini tepuknya sambil emosi lagi. Biar. Baru kemudian kita nih habis sholat terus usap muka kok. Ya, assalamualaikum gitu. Ada juga yang enggak, itu kita tidak bicarakan. Tuh, ngusap muka. Pertanyaannya, masuk kategori ini atau tidak? Ayo, masuk apa enggak? Maka pertanyaan berikutnya, kita ngusap muka di dalam sholat apa di luar? Tuh, di luar, ya, di luar sholat. Loh, dari mana sumbernya? Sumbernya dari sini. Kalau dulu ngusap dan setelah sholat, karena ini kotor, banyak tanah, maka fikih melihat, yang pertama melihat sebabnya, yang kedua bukan melihat sebabnya, melihat perilakunya sehingga menjadi sebuah tradisi bahasa fikihnya kan sunnah. Paham gitu? Boleh saya ilustrasikan yang lain. Ini mimbar, khotib, pertanyaan, pakai tongkat apa enggak? Ada beberapa masjid yang pakai tongkat tidak? Ada. Dari mana asal mulanya? Dulu saat perang khutbah, maka tombak itu, ya tidak. Akhirnya fikih yang lebih sedikit rasional gitu, rada kesel dikit. Kalau memang dulu situasi kondisi perang dan tongkatnya adalah tombak, sekarang konteks perang kan nggak pakai tombak. Tahun 45 oke lah pakai bambu runcing. Kalau sekarang pakai apa? Laras panjang. Ya, laras panjang. Rakyat punya laras panjang, laras pendek aja nggak punya, apalagi laras panjang. Gitu. Nah, akhirnya melihat tradisi itu tombak kemudian tongkat di waktu sholat Jumat atau itu sudut pandangnya yang kita lihat. Satu, menjadi sebuah perilaku sunnah dalam tanda petik. Ada masjid tertentu itu sekali, dia mempertahankan sekali,
Ya karena ngalami ya. Ustaz, itu tongkatnya pakai. Diingetin. Ya. Yang kedua, wa an Abi Dzar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qama ahadukum ila shalah fa innar rahmah tuwajihu fala yamsahil hasa." Nih sudut pandang langit ini. Kenapa lagi sholat nggak boleh ngusap? Meskipun itu ada pasir, ada kerikil kecil. Dari Abu Dzar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian melakukan sholat dulu, sekarang dan akan datang, di lapangan, di masjid atau di rumah, apa kata Nabi? Fa innar rahmah tuwajihu. Rahmah itu harfiah kasih sayang, tapi dalam Al-Quran memang akar maknanya kasih sayang juga bermakna surga. Ini pandangannya pandangan langit, jangan pandangan kita. Jadi lagi sholat itu di depan kita, itu rahmah kasih sayang. Falayam sahil hasso, lagi dilihat oleh kasih sayang. Jangan mengganggu pikiran dengan ini. Kan pikiran jadi nggak konsentrasi, nggak fokus kepada kasih sayang. Itu kurang lebih. Udah kebayang belum? Saya berikan ilustrasi luar biasa, fokus yang kita hampir lupa yang lain. Umpamanya lagi baca WA, khusyuk apa enggak? Khusyuk apa enggak? Tuh lihat anak-anak yang main game, main WA, luar biasa khusyuk. Dipanggil nggak dengar, 3 kali 4 kali sampai si orang tua udah budek. Itu khusyuk kayak begitu. Nah sejatinya Allah menginformasikan lewat nabinya di depan kita itu lagi ada surga, ada rahmat, kasih sayang. Kasih sayang siapa? Kasih sayang Allah. Lalu kemudian menjadi terganggu pikiran hanya sekedar itu. Ya, walaupun tidak membatalkan sholat. Ini satu lagi. Wa an Ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari seseorang bernama Ummu Salamah bahwa Nabi bersabda, berkata kepada seorang anak gulam lahu, anaknya, yuqalu lahu Yasar, anaknya Ummu Salamah namanya si Yasar, wa kana qad nafakha fis shalah, dan si Yasar ini lagi sholat dia meniup. Kan kita juga bisa jadi belum ada karpet ubin, merbotnya nggak nyapu umpamanya, ya dah, wah, dia tiup, oke, tiup abunya. Terus apa kata Nabi? Turabu wajhika lillah. Kalau itu ada abu terus nempel, itu saja lillah. Udah kebayang ini? Terus pantas kalau itu adalah dari Allah, kemudian kita bersihkan, kita usap. Tuh gitu maksudnya. Rawahu Ahmad bisnadin jayyid. Pak Wawan nih kayaknya nggak semua hadisnya ya. Insya Allah diberi kesempatan untuk pertemuan berikutnya lanjutan ini. Ada sisa waktu barangkali ada yang mau tanya, dipersilahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf mungkin nanti bisa Ustaz koreksi ya. Saya juga dapatkan dari Ustaz bahwa tadi ukuran sholat itu terutama dalam rukun itu. Jadi bukan pada hati, bukan di hati, tapi juga harus diucapkan. Nah, ukuran mengucapkan itu bukan hanya sekedar bergoyang lidah atau bergerak mulut, tapi juga harus didengarkan minimal dengan telinga kita.
Masalahnya di zaman dulu kan waktu zaman dulu belum ada speaker gitu ya, belum ada speaker. Nah sekarang sudah ada speaker, terus bacaannya keras gitu ya, sehingga itu bisa kadang-kadang imam itu ya bacaannya juga bakat dengan imam yang keras itu, jadi terselip gitu nah apakah bacaan imam yang keras pakai speaker itu makruh atau tidak? Hanya itu baru. Iya, bagus sekali. Di antara syarat-syarat sah berjamaah nih, bahwa si makmum mengetahui gerak-gerik imam. Karena kalau nggak mengetahui, seolah putus ketersambungan jamaah, ketersambungan antara makmum dan imam. Maka kalau sholatnya jahar, emang kalau bisa dengar barisan sampai terakhir. Imam suaranya pelan, disadari oleh siapa saja. Muncul ide pakai speaker. Itu speaker menjadi bagian dari rukun. Tanpa ini orang bingung, apalagi yang di balik tembok. Ini lagi sujud udah bangun apa belum? Jangankan yang di sono, yang di pojok sini nih, ngelirik dulu. Belum, sebelah dia nunduk lagi. Tuh jadi rukun. Ya, itu syarat. Oleh karena itu, kalau imam bacanya keras menjadi bagian dari syarat sahnya berjamaah. Boleh dibayangkan ada imam salat jahar atau salat sir, takbir intikal nggak kedengeran, itu bisa dipastikan pada ngedumel. Ya betul tidak? Tuh, nggak usah yang jahar, yang sir saja begitu. Oleh karena itu substansinya harus yang dipaham. Tetapi kemudian tadi barangkali ada kaitannya di sini tentang bacaan. Bacaan itu qoro'ah. Qoro'ah itu maknanya, kandungannya dia bergerak, maka harus bergerak. Persoalannya bukan imam sama makmum. Sesama makmum tetangga umpamanya dah. Tuh, dia geraknya kedengeran, ya dah. Enggak apa-apa. Itu tugas kita mengolah. Ngapain cuma segitu aja pakai terganggu umpamanya. Pada saat yang sama, yang bacanya sampai kedengeran tetangga juga harus sadar diri. Ya atau tidak? Boleh ilustrasi yang lain. Tarawih banyak anak-anak. Coba bagaimana ngatasinya? Yang satu kumpulin aja sono. Yang kedua diselang-selang, bapak anak. Maksudnya supaya dia mengontrol lah. Udah takbiratul ihram dia kelayapan lagi. Ya tidak. Pertanyaan, siapa yang salah? Ada yang salah apa enggak? Enggak ada. Emang kelakuan anak-anak. Ini dulu anak-anak bukan? Nah, cuma udah pada lupa. Gitu. Biarin. Ya tidak, nanti juga dia sadar sendiri. Gitu. Oleh karena itu substansinya bagaimana kita mengolah pikiran. Bahkan ekstrimnya itu kita jadikan sebagai vitamin kekhusyuan. Oh gitu. Iya, jadi nggak ada masalah ya, Pak Anwar ya. Iya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Gerakan sholat, Ustaz, karena barusan yang juga dengan posisi sebagai dalam sholat berjamaah, kami, Ustaz, kami sebagai makmum, kita sebagai makmum transisi gerakan antara satu rakaat dengan rakaat tertentu, kita sebagai makmum, kadang saya suka melihat
imam itu takbir, kemudian ada gerakan itu, ada makmum yang berbarengan dengan imam, ada yang makmum membelakangkan diri, ada makmum yang bahkan duluan, ada makmum yang dari imamnya berdiri Allahu Akbar belum menyentuh ke sujud, ada makmum yang dia sudah gerak duluan tapi imamnya belum sujud, akhirnya dia menunggu gitu, imamnya dulu baru gitu ya, offset kalau saya lihat. Tapi dalam konteks hukumnya itu apakah itu boleh, makruh, atau malah menjadi tidak sah salatnya? Dan kemudian juga dalam gerakan transisi makmum itu mengikuti imam itu apakah ada ketentuan? Misalkan apakah setelah imam Allahu Akbar, imam itu baru kita mengikuti, kondisi termasuk kepada yang apakah dia mengakhirkan, membelakangkan diri atau membersamai ataupun mendahului itu seperti apa, dan bagaimana hukumnya terhadap gerakan tersebut bagi kita sebagai makmum. Demikian dan Iya, bagus sekali. Ada Nabi bersabda begini, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan imam agar diikut. Namanya diikut belakangan. Ikut yuk dari belakang dia. Dalam konteks gerak-gerik tentunya. Dalam rukun sholat jangankan ngeduluin, ngebarengin aja nggak boleh. Oke? Itu kalau yang jadi kebiasaan ngeduluin mulu diancam oleh hadis, nanti hari kiamat dibangkitkan wajahnya seperti wajah apa? Wajah apa? Tuh, wajah kerak. Sekian rukun sholat dalam konteks imam dan makmum, ngeduluin apa tidak, ada dua yang nggak boleh. Jangankan ngeduluin, ngebarengin aja nggak boleh. Pertama, takbiratul ihram. Imam Allah bar kedengeran, baru kita Allah boleh, dianggap tidak sah. Tuh dua tuh keras itu, awalnya alif akhirnya ro. Atas dasar ini buat yang imam baik sholatnya sir harus kedengeran, yang lain bolehlah nggak kedengeran. Tuh yang itu harus kedengeran, jadi konsekuensinya. Sebab kalau nggak kedengeran nanti makmum ragu udah apa belum, apalagi dia bertahan pada prinsip. Yang kedua, assalam. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai, baru kita as. Seperti yang tadi disampaikan, memang sering kadang kita melihat imam baru as, dia udah as. Nah inilah pentingnya majelis gitu kurang lebih. Tuh dua. Yang boleh kita sebagai makmum sudah bersalam, itu salam imam yang pertama, boleh udah tuh. Tetapi hemat saya, alangkah baiknya, apa salahnya sih kalau tunggu sampai salam kedua selesai. Walaupun salam pertama kita makmum sudah boleh salam dan tidak membatalkan sholat, karena yang rukun adalah salam pertama. Tapi kalau dikaji lagi, oh iya kayaknya walaupun salam pertama kan sholatnya belum selesai. Ya atau tidak? Tuh kalau rukun sih memang itu salam pertama. Oleh karena itu hemat saya afdolnya setelah dengar salam kedua selesai warahmatullah, si imam pakai wabarakatuh apa enggak ya? Antisipasinya jangan-jangan dia pakai wabarakatuh. Jangan sampai salam kita sebagai makmum termasuk ngebarengin, kita tunggu dikit selesai. Iya. Baru nih takbir intikal dalam konteks ruku. Allahu Akbar. Ketika si imam sudah sempurna ruku, kita baru ikut ruku. Sehingga
lanjutan hadis innama ju'ilal imam liyutamma bihi fa idza kabbara kabbiru fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Apabila sudah sempurna sujud, sempurna ruku gitu. Nah, si imam di mana-mana itu insyaallah juga di sini sadar betul. Oleh karena itu Allahu Akbarnya ada yang kita perhatikan setelah dia ruku. Lagi proses turun ruku belum Allahu Akbar. Lagi proses turun sujud belum Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbarnya diucapkan saat dia sudah sujud. Dalam rangka menjaga ketertiban urutan makmum. Iya atau tidak? Betul. Iya. Ada juga yang Allahu Akbar udah selesai padahal mau ruku, rukunya belum. Ya wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Bapak nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sunnah apa lagi? Doa kunut, sunnah muakkad. Bagaimana kalau kasus kita ini sebagai masbuk, Ustaz? Kita ikut di 2 rakaat itu, kita kan ada ikut juga doa kunut. Nah, ketika kita yang keduanya itu, apakah kita harus doa kunut juga, Ustaz? Demikian, terima kasih. Jawab. Iya. Jawabannya harus kunut juga. Kalau posisi fikihnya kita subuh dengan kunut. Kunut yang tadi mah kunut ngikut imam. Kalau kita belum. Jadi kunut juga gitu kurang lebih. Ada sholat maghrib tasahudnya berapa kali? 2 kali. Karena masbuk bisa jadi 3 kali. Iya, banyak kasus-kasus seperti itu yang serupa. Ada lagi yang lain. Udah pas kayaknya. Ditahan dulu ya. Tahan minggu depan biar dia datang lagi. Kalau dijawab dia nggak datang. Baik, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, sudah agak siang dan kemudian banyak aktivitas yang lain. Kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.